Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi bersabda, asy-syuhada'u arba'atun, orang-orang yang wafat dalam perjuangan ada 4 orang. Maksudnya 4 orang itu ada tingkatan-tingkatan yang berbeda. Di antaranya yang disebut Nabi dalam hadis ini ada 4. Tingkatan tertinggi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Rajulun mu'minun, pertama kali adalah seorang laki-laki yang beriman. Jayyidul imani, yang imannya bagus. Laqiyal aduwa, dia ketemu dengan musuh agama. Fasadaqallaha, maka dia jujur kepada Allah. Dalam pertemuan dengan musuh agama, dia tidak mundur, tetapi terus berjuang pantang mundur. Itu namanya sadaqallah, itu maksudnya begitu itu. Hatta qutila, sehingga dia dibunuh dalam pertemuan dengan musuh Islam tadi. Fadzaka, maka yang laki-laki yang itu, allazi, orang yang mati syahid, laki-laki yang mati syahid, yarfa'un nasu ilaihi a'yunahum, yang para manusia mengangkat ke arahnya mata-mata mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Hakadha, begini. Wa rafa'a ra'sahu, dan Rasulullah SAW mengangkat kepala beliau yang mulia, atau Sayyidina Umar mengangkat kepala beliau yang mulia. Hatta waqa'at qalan suwatuhu, sehingga jatuhlah topinya Rasulullah atau topinya Sayyidina Umar. Di tingkatan yang tertinggi adalah orang yang imannya lurus, mantap, berjuang fisabilillah, pantang mundur sampai wafat dalam perjuangan. Di sama sekali dalam perjuangannya dia tidak melakukan kelemahan. Dalam perjuangannya dia tidak melakukan kelalaian, berjuang terus sampai mati. Maka orang yang begini ini, sabda Nabi, nanti pada hari kiamat para manusia melihat dia dengan terbelalak sampai mendongakkan kepala-kepala mereka. Begitu Nabi mempraktekkan keadaan hari kiamat, beliau mendongak juga begini ke arah atas sampai topi beliau jatuh. Atau yang praktekkan ini adalah Sayyidina Umar, karena melihat Nabi dulu praktek, Sayyidina Umar mendongakkan ikut-ikut Nabi dulu ketika meriwayatkan hadis itu, mendongakkan kepala untuk mempraktekkan bagaimana orang-orang nanti pada hari kiamat pada terbelalak, terkagum-kagum dengan derajatnya si syahid ini. Maka begitu Sayyidina Umar nirukan Nabi, topinya Sayyidina Umar yang jatuh. Wallahu a'lam. Fala adri, maka aku tidak tahu. Qalan suwata Umar, arada, rawi memaksudkan yang jatuh itu topinya Sayyidina Umar, am qalang suwatan Nabi, atau topinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, wa rajulun, dan yang kedua adalah seorang laki-laki mukminun yang beriman. Jayyidul imani, yang bagus imannya. Laqiyal aduwa, yang dia ketemu musuh agama, faka'annama duriba jilduhu bisauqi talhin minal juban, maka seakan-akan kulit dia, duriba jilduhu, kulit dia dipukul, bisauqi talhin, dengan durinya pohon tolah, minal jubni, karena takutnya. Ya, ada satu pohon namanya pohon tolah. Kalau mengenai kulit itu jadi merinding lah ringkesnya. Jadi ringkesnya faka'annama duriba jilduhu bisauqi talhin minal juban, itu begitu takutnya ketika dia dalam perjuangan tadi, bulu kuduk dia itu bulu Roma. Bulu apa namanya?
Bulu kuduk dia itu berdiri semua sampai seperti duri pohon tolah itu. Duri basil itu pisau kitolahin itu seakan-akan bulu kuduknya itu berubah seperti diganti dengan duri-durinya pohon tolah. Di bulu kuduknya itu berdiri semua karena dia merinding takut waktu masuk dalam perjuangan itu. Tetapi dia nggak mundur, tetap maju aja. Nah, orang berjuang maju dengan tanpa takut itu derajat pertama. Takut-takut tapi maju terus sambil merinding-merinding itu pun ada nilainya di sisi Allah. Gini aja, faka'annama duriba, seakan-akan diganti jilduhu, kulit dia bisauki tolhin dengan ditancepi bisauki tolhin dengan durinya pohon tolah. Jadi bulu kuduknya itu berdiri seperti duri-duri itu saking merindingnya. Berdiri semua. Jadi kulitnya ini seakan-akan berubah seperti pohon tolah, ngadeg semua, berdiri semua saking merindingnya. Tengah-tengah merinding atahu sahmun gharbun, mengenai dia sahmun gharbun, panah yang tidak diketahui dari mana asalnya, panah nyasar. Sahmun gharbun, tanah nyasar. I'rabnya sahmun gharbun atau sahmu gharbin. Faqatalahu, maka panah yang nyasar tadi membunuhnya. Fahuwa, maka lagi yang kedua ini fid darajati tsaniyah, dalam derajat yang kedua. Kita ngaji mantep wis sampai tahassus. Nah, tingkatan pertama. Merinding-merinding tapi maju terus, tingkatan kedua. Nah. Wa rajulun mu'minun, dan yang ketiga adalah seorang laki-laki mukminun yang beriman. Khalata amalan salihan wa akhara sayyi'a, yang dia telah mencampur amalan yang baik dan amalan yang lain, sayyi'an, dicampur dengan buruk. Laki-laki yang amalannya itu campur, ada baiknya, ada buruknya. Tetapi dia tetap ikut berjuang. Ringkasnya ini begitu tingginya derajat perjuangan. Untuk orang yang baik dapat derajat yang pertama dan yang kedua tadi. Untuk orang yang punya keburukan, ikut pun tidak merugikan dia. Laqiyal aduwa, dia ketemu musuh. Fasadaqallah, maka dia jujur kepada Allah. Laki-laki yang amalannya campur ini, dalam perjuangan dia pantang mundur. Jujur kepada Allah dalam perjuangan. Mantep terus tegar hatta qutila, sehingga dia dibunuh dalam perjuangan itu. Fadzalika, maka laki-laki yang begitu tadi fit darajati tsalisah, di derajat yang nomor 3. Belum cukup. Wa rajulun, yang keempat adalah seorang laki-laki mukminun yang beriman, asrafa ala nafsihi, yang dia telah melampaui batas atas dirinya. Ini orang ini dosanya banyak, ringasnya itu. Kalau yang ketiga tadi dosanya dengan amalan kebaikannya mungkin imbang, atau amalan kebaikannya masih lebih banyak. Jadi kalau asrofa itu yang dominan keburukannya. Laqiyal aduwa, dia ketemu musuh. Fasadaqallah, maka dia jujur kepada Allah di dalam perjuangan ketemu musuh agama itu. Ini laki-laki ini banyak dosa, bahkan dominan amalannya dosa, tapi ikut berjuang dan pantang mundur. Hatta qutila, sehingga dia dibunuh dalam perjuangan itu. Fadzalika, maka laki-laki yang begitu tadi fid darajatir rabi'ah, di derajat yang nomor 4. Ringkasnya perjuangan itu menguntungkan. Untuk orang yang sangat soleh menguntungkan. Untuk orang yang amalannya kurang baik juga menguntungkan. Untuk orang yang preman pun menguntungkan. Karena akan dapat jaminan dari Allah, yaitu kalau orang wafat dalam perjuangan, dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah. Rawahul Baihaqi wa Tirmidzi, Al-Baihaqi dan Tirmidzi telah meriwayatkan hadis tadi. Waqal, dan Tirmidzi mengomentari hadis tadi, hadisun hasan, hadis tadi adalah hadis hasan. At-talhu, artinya at-talah, syajarun adalah pohon.
Dzu syaukin yang berduri. Wal jubnu dan artinya al jubn wal khaufu adalah takut wa adamul iqdam dan tidak berani maju. Wa qauluhu dan kata-kata rawi sahmun gharbun ay la yudra maksudnya tidak diketahui man roma bihi siapa yang memanah dengan panah tadi, panah nyasar. Wala min aina jaa dan tidak diketahui juga dari tempat mana telah datang. Walahum dan para ulama mempunyai fi i'rabihi i'rabi sahmun gharbun wujuhun beberapa wajah. Minhum sebagian ulama man yudhifu sahmun ila gharbin, sebagian ulama mengidhofahkan sahmun kepada lafaz gharbin. Sahmun jadi mudhaf ilaih, gharbin mudhaf, gharbin jadi mudhaf ilaih. Sahmu gharbin. Allah atahu sahmu gharbin. Wa minhum sebagian ulama man yaj'alu gharb, mereka menjadikan lafaz gharb sifatan li sahmin jadi sifatnya sahmun. Atahu wis nekani, atahu nekani ing wong lanang mau apa sahmun anak panah gharbun sing nyasar, kang nyasar. Summa minhum kemudian di kalangan para ulama man ada ulama yang sibul ghaina warra'a jami'an, yang mengfathah ghain dan ra semuanya. Sahmun gharabun kalau sifat mausuf, sahmun gharabun atau mudhaf ilaih sahmu gharabin. Fi kilaihima dalam dua i'rab tadi, i'rab yang pertama yaitu mudhaf ilaih atau sifat mausuf yang kedua. Wa minhum man yuskinur ra'a, sebagian dari mereka ada yang mengsukun ra. Sahmun gharbun benar, sahmun gharabun benar, sahmu gharabin benar. Nah, di i'rabnya ada dua, harokatnya ada dua juga. Gharbun atau gharabun. Wallahu a'lam. Maka begitu banyak fadilahnya perjuangan yang kita baca enggak habis-habis. Jangan sampai umur hanya sebentar di dunia kita tidak termasuk yang ikut berkecimpung dalam perjuangan. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Salatullah salamullah